Maka ayah sahabat Nabi namina Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda radhiyallahu anhu pengusaha sebelumnya, saudagar kaya. Akhirnya masuk Islam, sekalipun masuk Islamnya teh belakangan. Abu Darda teh Abu Islam nate paneri. Tapi ketika Abu Darda masuk Islam, yang tadinya saudagar kaya, siang malamnya mencari untung, namanya juga usaha, pengusaha. Tapi ketika sudah mengenal Islam, diajarkan iman kepada hari akhirat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Madinah, apa yang dilakukan oleh Abu Darda? Usahana masih tetap usaha nama, tetapi yang dicari oleh Abu Darda bukan semata-mata keuntungan, tetapi yang dicari oleh Abu Darda adalah bekal untuk hari kematiannya. Maka disebutkan dalam salah satu riwayat, Abu Darda ya, satu tokonya diwakafkan buat orang yang datang ke Masjid Nabawi. Jadi pas pisan di masjid pintu masuk Masjid Nabawi ada tokonya Abu Darda. Kalau Abu Darda melihat ada orang yang ke Masjid Nabawi bajunya lusuh, dipanggil ku Abu Darda, wahai fulan, sini, itu baju ganti, nih kasih baju baru oleh Abu Darda. Kalau ada orang yang kurus kerempeng, dipanggil ku Abu Darda, fulan ta'al kadir, nih makanan. Kalau ada orang yang miskin, dipanggil sama Abu Darda, nih dikasih harta sama Abu Darda. Sampai kemudian ada sahabat Nabi namanya Salman Al-Farisi, suatu saat datang berkunjung ke rumahnya Abu Darda. Ya. Ketika berkunjung kepada Abu Darda, yang membukakan pintunya Ummu Darda, istrinya. Kata Salman Al-Farisi radhiyallahu an, wahai Ummu Darda, aina Abu Darda? Kemana Abu Darda? Tuh sana, di tukang zikir sana. Di tukang zikir. Akhirnya Salman Al-Farisi nyumpingan Abu Darda. Pas ketika datang nyumpingan Abu Darda sedang saum sunnah. Salman Al-Farisi datang ke rumahnya Abu Darda di waktu sore. Ya. Sebagai muslim, kalau ada tamu dimuliakan. Ya. Karena Nabi mengatakan, ya, fal yukrim dhaifahu. Siapa orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, maka muliakan tamunya. Salman Al-Farisi tamunya Abu Darda segala diasongkeun. Pas ketika disuruh oleh Abu Darda, ya Salman tafaddal taqulu, silahkan makan ya Salman. Sahur Salman Al-Farisi, wahai Abu Darda, abdi moal tuang, lamun anjeun henteu tuang. Abdi bakal tuang lamun anjeun ngiring tuang. Sahur Abu Darda teh, wahai Salman, aku ini sedang saum, wayahna cek Salman. Lamun abdi hoyong tuang, anjeun ge kudu buka saumna. Sore hari mau buka tuh, caket ka maghrib. Maka termasuk yang dibolehkan ya, kalau kita sedang saum sunnah dijamu dibatalkeun teh kenging. Termasuk sunnah eta ge. Kenapa? Dalam rangka menghormati tamu. Gitu. Menghormati yang punya rumah. Gitu. Boleh kita batal. Salman Al-Farisi menyebutkan kepada Abu Darda, wahai Abu Darda, aku akan makan kalau engkau pun makan. Maka saat itu kapaksa Abu Darda teh batal saumna, padahal waktuna edek caket sareng tuang we nyarengan tamuna. Pas bade maghrib, Salman Al-Farisi teuing. Salman Al-Farisi teh, wahai Abu Darda, saya malam ini sengaja ingin menginap di rumahmu. Senang Abu Darda. Kalau tamu begitu berarti betah kan? Ya. Silakan. Kemudian akhirnya semalam itu Salman Al-Farisi tidur berdekatan dengan Abu Darda sambil ngobrol. Ya. Ketika Abu Darda bangun di tengah malam jam 12 malam mau sholat, yang dikira oleh Abu Darda Salman Al-Farisi sudah tidur. Ketika cengkat dari tempat tidurnya, ditarik leungeunna ku Salman Al-Farisi. Abu Darda, mau kemana engkau? Arek sholat, engke aya waktuna deui sholatna. Bari ieu kecewa, aing gara-gara si Salman. Gitu. Saum dibatalkeun. Ya. Kenapa? Karena sebelumnya Abu Darda yang sebelumnya saudagar kaya, nggak ingat akhirat, nggak ingat kepada yang gaib, ketika mengenal Rasulullah, beriman kepada Rasulullah, dikenalkan oleh Rasulullah sesuatu yang gaib hari akhirat, maka hari-harinya sibuk dengan ibadah. Ya. Usahana aya nu ngurus. Ya. Saum sunnahna, saum Daud teh
malam hari nate urang mah qiyamul lail teh sepertiga malam, Abu Darda mah semalaman dipakai ke ruku jeung sujud. Ayeuna kapaksa sare deui bari jeung kecewa teh. Jam 1, wah cik si Abu Darda teh sigana Salman Al-Farisi juga sare ya. Erek cengkap ku Salman Al-Farisi eta pananganan ditarik deui erek ka mana Abu Darda rek salat engke aya deui sare we sare. Baru sepertiga malam dibangunkan oleh Salman Al-Farisi, Abu Darda nih waktunya sholat. Abu Darda kesel ke Salman Al-Farisi. Keselnya Abu Darda sampai kemudian melapor kepada Rasulullah di pagi harinya. Ini hadis. Ya. Abu Darda curhat ke Rasulullah. Pagi harinya datang ke rumah Nabi. Ya Rasulullah, orang geluh ke Salman Al-Farisi. Emang kenapa ya Abu Darda? Rasulullah coba bayangkan, aku dalam keadaan di siang harinya sedang saum sunnah, padahal sudah mau dekat ke waktu maghrib, dari asar ke maghrib. Ya, kata Abu Darda, sengaja dibatalin gara-gara si Salman. Terus yang biasanya aku setiap malam tahajud, salat, qiyamul lail, gara-gara Salman Al-Farisi datang ke rumahku menginap, maka semalam itu aku nggak melewati dengan qiyamul lail sepanjang malam, hanya sepertiga malamnya saja. Kata Nabi SAW, apa yang dikatakan oleh Salman kepadamu ya Abu Darda? Kata Abu Darda, Salman mengatakan kepadaku, wahai Abu Darda, wali jasadin hakun, sesungguhnya pada jasadmu ada hak, wali usratu hakun, sesungguhnya pada keluargamu ada hak. Kata Nabi, sodaq Salman, anu bener Salman lain maneh. Ya. Kenapa? Karena Islam itu agama yang tawazun, agama yang seimbang. Tetapi pelajarannya Bapak Ibu sekalian, ketika sebelum iman kepada yang gaib, sebelum iman kepada hari akhirat, nggak begitu Abu Darda. Tetapi setelah mengenal Islam, setelah beriman kepada Rasulullah, maka hidupnya Abu Darda radhiyallahu an tidak melewati setiap waktu, setiap harinya kecuali zikrullah. Jangan menurut takwa gitu. Kenapa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi, karena mereka iman kepada yang gaib. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, banyak-banyaklah mengingat kematian. Makanya ciri orang yang bertakwa mah karena percaya kepada yang gaib, maka dia senantiasa mengingat kematiannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis, al-kaisu man dana nafsahu ala amalin lima ba'dal maut. Orang yang paling cerdas itu, kata Nabi, siapa mereka yang paling cerdas? Bukan yang IQ-nya tinggi, bukan yang banyak hafalannya, tetapi Nabi mengatakan al-kaisu man dana nafsahu ala amalin lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu mereka yang bisa menundukkan hawa nafsunya. Yang kedua, mereka yang bisa mempersiapkan amal setelah kematiannya.